warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nabil Radinata Heksa dari kelompok ketiga dengan NIM G00241174. Oke, di sini saya sedang berada di blok ke-2.2 dengan topik kardiorespirasi, dan di sini saya akan membuat laporan praktikum laboratorium anatomi di blok 2.2 ini. Di topik yang pertama yaitu ada traktus respiratory superior. Oke. Jadi kalau traktus respiratory ini dibagi menjadi dua, yaitu yang superior dan juga inferior. Nanti pada video kali ini kita bahas yang superior aja, itu mulai dari hidung sampai laring. Oke, jadi untuk yang pertama di hidung sendiri itu disusun oleh beberapa tulang, ada os nasal, os maxilla, dan juga os frontal. Kemudian pada hidung ini juga ada suatu ruangan ya, namanya kavum-nasi, di mana ada struktur pintunya itu namanya nares untuk bagian anterior dan juga coana yang pada bagian posterior. Kemudian di hidung ini juga ada pembatasnya, ada namanya septum nasi ini. Yang tadi nares ya, yang depan, di kanan, yang belakang. Kemudian pada nasus juga ini ada ada suatu struktur namanya sinus paranasal. Jadi sinus paranasal ini ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sama sinus sphenoidalis. Kemudian di nasus juga ini ada struktur yang namanya konka dan juga meatus. Jadi konka itu adalah sebuah tulang, kemudian meatus ini sebuah saluran, di mana ada dibagi menjadi superior, medial, dan inferior. Namun khusus pada yang konka ini kan membagi menjadi kavum ya, menjadi ada 4, ada meatus superior, meatus medial, juga meatus inferior. Kemudian satunya adalah recessus ethmoidalis, dimana kalau pada meatus nasi inferior ini dimuarai oleh ductus nasolacrimal. Jadi itu alasannya mengapa kalau misalkan kita lagi nangis itu kadang tersumbat pilek lah hidungnya. Oke, itu lanjut ke setelah dari hidung, lanjut ke faring, dimana faring ini dibagi menjadi 3, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Terus topisnya masing-masing dari nasofaring itu di VC1 sampai VC2, kemudian mengikuti dari orofaring itu VC2 sampai VC3, kemudian kalau dari laryngofaring itu di VC3 sampai VC5. Oke, jadi untuk bangunan-bangunan khasnya, yang pertama ada di nasofaring itu ada sebuah penghubung nasofaring dengan auris media, namanya itu opte, atau kepanjangannya itu ostium pharynx tuba auditiva eustachii. Jadi nanti menghubungkan nasofaring dengan auris media atau telinga tengah itu lewat saluran yang namanya tuba auditiva eustachii. Kemudian di sini ada juga tonsil faringeal. Kemudian habis itu ke orofaring. Kemudian di orofaring ini ada yang namanya tonsil palatina atau yang tonsil amandel. Jadi tonsil palatina ini nanti letaknya itu ada di suatu cekungan namanya fossa tonsillaris. Kemudian lanjut ke bagian faring yang terakhir, yaitu laryngofaring. Jadi laryngofaring ini tadi strukturnya VC3 sampai VC5 ya, dimana sini ada fossa piriformis. Jadi dia itu fungsinya buat menampung benda-benda tajam yang tertelan. Sama terakhir ada aditus laryngeus ya, pintu masuk ke laring gitu istilahnya. Kemudian lanjut yaitu ke laring. Oke, jadi laring itu ada beberapa kartilago ya. Yang utamanya yang paling besar sini ada kartilago tiroid. Kemudian di bawahnya kartilago cricoid. Kemudian di bawahnya ada kemudian di sini pada bagian sini ada epiglotis.
Kemudian kalau pada dilihat dari bagian posterior itu akan terlihat kartilago arytenoid, kemudian kartilago corniculata, dan juga kartilago cuneiform. Oke, jadi itu tadi penjelasan. Oh ya, di skleptopisnya laring ya. Skleptopisnya laring itu di VC 3 sampai VC 6. Jadi cuma selisih satu tadi sama sama skleptopisnya laringofaring ya. Oke, jadi itu mungkin sekian penjelasan dari traktus respiratory superior. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.